Nah, ini peralatan saya sederhana seperti ini. Nah, ini sarung kaki, kaos kakinya seperti ini. Ini saya pakai 5 lapis. Nah, seperti inilah cara memakai pakaian. Jangan dilihat dari pakaiannya yang sudah jelek-jelek begini, guys. Yang penting aman. Kalau yang masih dicoba, jangan 2 lapis ya, ini harus 3 lapis. Celana harus 3 lapis, guys. Kalau ini saya cuma 2 lapis, kalau saja biar enggak tembus ya. Nah, baju saya double 2 lapis juga, tapi ini yang pertama biasa tipis ya. Nah, yang kedua ini agak tebal. Ini jaketnya yang paling luar ini jaket, mungkin ya mendingan agak tebal. Seperti biasa kita pakai pakaian standar aja. Nah, lihat semuanya sudah, namanya aja pakaian bekas ya. Nah, lihat berlubang semua. Keren gelombangnya. Nah, ini cara mengunci kaos celana ya. Nah, itu harus benar-benar. Ini sengaja yang nggak saya balik-balik, yang penting biasa cepat ya. Nah, celana harus dimasukkan dalam kaos kaki ya. Ini berhubung 5, harus saya 2 atau 3 lapis yang di pertama, celana pertama. Peralatan saya ini sudah lama, jadi semuanya bolong, tapi masih bisa kalau saya yang pakai ya. Ya, celananya bolong semua. Nah, ini juga harus dikunci terus biar nggak terbuka. Dengan peralatan ini yang kita ambil cuman ketebalan, soalnya sengat tawon itu enggak panjang ya, mungkin sekitar 2 mili. Jadi kalau kita tebal itu enggak tembus, makanya harus berlapis-lapis seperti ini ya. Nah, ini sudah 2 lapis, kita pakai celana yang kedua. Nah, itu yang saya sarankan ya, untuk yang mau coba itu jangan 2 lapis seperti saya, setidaknya 3 lapis, guys ya. Nah, kalau saya harus pakai yang celana dasar, itu nggak banyak tawon yang menyengat celana ini. Kalau yang jenis training itu, nah seperti yang kain-kain seperti ini, dia sering menyengat. Nah, seperti baju ini dia menyengat. Kalau yang celana seperti ini dia nggak menyengatnya. Nah, kita kunci lagi seperti ini ya. Nah, ini untuk biar tebal kita pakai 5 lapis, kakinya biar aman. Sebenarnya 4 lapis juga sudah cukup, berhubung ya kita biar aman lagi kan, kita pakai 5 lapis. Soalnya nih yang 4 lapis sudah berlubang semua, lihat seperti ini kan berlubang. Jadi saya kunci untuk yang terakhir itu mungkin agak bagus. Nah, ini saya kunci. Nah, yang ini masih agak bagus, guys. Ini belum berlubang. Nah, itu untuk kunci yang terakhir ya. Ini tutorial cara pemakaian baju ya, biar aman. Nah, ini tebal, jadi
ketebalan inilah kita tidak sampai sengat itu tidak sampai ke kulit kita. Memang lama guys pakai peralatan ini, harus hati-hati, harus jangan sembrono ya. Kalau kita sembrono, kalau kita ceroboh, nah seperti ini. Nah, pastikan kita harus nanti setelah turun kita harus buat api. Nah kita siapkan peralatan untuk buat api yang waktu kita turun. Kita siapkan koreknya dulu. Nah, ini korek api untuk persiapan juga. Nah ini plastik, saya pakai plastik untuk tapan madunya ya, bukan pakai ember atau pakai apa, bagaimana. Ini untuk karung persiapan untuk membawa, walaupun sedikit walaupun banyak kita harus pakai karung, jadi enak, sudah dipersiapkan semua. Nah ini fungsi seperti ini untuk pengaman kepala. Nanti saya perlihatkan cara pemakaiannya. Kita pakai baju yang terakhir. Kalau yang mau coba jangan pakai celana 2 lapis ya, pakai yang 3 lapis. Kalau saya mungkin udah biasa jadi 2 lapis aja berani. Ini juga lumayan tebal, biasa memakainya. Nah kita ini harus dikunci, masukkan juga ke dalam celana. Harus rapi guys. Nggak muat guys, lihat cuma tali biasa. Karate. Nah dipastikan tidak ada lubang ya, lubang untuk masuk ke dalam, hati-hati. Nah kita cek lagi ke atas biar kita longgar ya waktu kita naik. Nanti kita waktu naik kita bajunya tertarik jadi keluar. Nah setelah ini pengaman sarung tangan ya. Nah ini saya double 2, biasanya saya 3. Ini yang kain, fungsinya kain ini untuk menyaring keringat dari dalam ya, supaya kita bebas biasa pemakaiannya. Nah ini kunci kain di lubang di pergelangan tangan, dimasukkan ke jempol ya atau ibu kaki, ibu tangan. Sarung tangan satunya guys, mana ini. Nah ini juga sarung tangan yang sebelah kiri ya, ini enggak beraturan guys, udah campur aduk. Nah fungsinya tangan ini guys, biar kita waktu naik, waktu kita pegang ininya nggak turun, nggak turun kayak gini ya. Nah kalau ini kan kita eman, nggak sampai turun. Kalau turun sampai gini, yang sini mungkin tipis, nah itu bisa tersengat, makanya harus dicantolkan atau dikaitkan ke jempol ya. Nah kita kaitkan seperti ini, jadi kita aman, nggak turun. Nah lalu pakai ini sarung tangan yang terakhir ya. Nah nanti kita pakai ini yang dulu, pengaman untuk muka ya. Sebenarnya guys ini enggak terlalu kebesaran, jadi waktu masukkan ini pengaman jaringnya itu agak susah. Ini terlalu besar. Nah kalau mau coba itu agak dikecilin lagi, yang penting kita aman. Ini terlalu besar tapi belum sempat diperbarui lagi ya. Nah seperti ini cara pemakaian biasa kita pakai. Nah setelah itu, nah kita harus
jaketnya itu harus dicari yang ada topi seperti ini ya. Jadi kita pengaman itu aman itu double. Nah, kita aman. Fungsi ini juga aman jauh. Nah, ini jaring atau untuk cara lihat semua sudah dijahit-jahit, soalnya udah lama juga ini ya guys, kena cantol sana sini atau terkait akar-akar jadi berlubang. Kita harus hati-hati guys, jangan sampai berlubang atau lebah itu masuk ke dalam muka kita ya, makanya harus dikontrol terus waktu kita pengambilan. Nah, ini seperti ini. Nah, inilah yang saya agak susah soalnya kebesaran kawat, tapi masih bisa guys. Nah, seperti ini guys hasilnya. Nah, kita harus hati-hati juga, ini fungsi yang di bawah karet tadi harus rapat ya, harus kencang, harus rapat, jangan sampai lebah itu masuk ke dalam. Fungsi besi ini tadi tidak menempel di muka kita atau muka saya juga guys. Nah, seperti ini caranya. Nah, ini sudah aman, tinggal pemakaian sarung tangan yang terakhir. Nah, ini pemakaiannya biasa, pemakai sarung tangan. Ini saya double agak susah guys, memang terlalu tebal, tapi alhamdulillah bisa aman. Kunci seperti saya guys harus bisa naik ya guys. Kalau nggak bisa naik ya gimana lagi kita mau manjat, soalnya belum tentu itu rendah atau pendek ya. Kalau yang saya mau ambil ini sekitar 8 meter kurang lebih. Kurang lebih 4 meter atau 8 meter ya. Nah, seperti itulah. Nah, ini kita rapikan ya. Rapikan serapi mungkin ya sampai aman. Nah, ini jangan kok dibilang kok ini sudah pakai bangunan. Nah, memang ini waktu nganggur ya, ikut kerja bangunan juga saya pakai. Nggak khusus ini guys, nggak khusus untuk ambil lebah madu ya, dimana perlu saya pakai juga. Ini mungkin nggak lama lagi juga diganti ya, harus diganti juga. Ini sudah ada yang bolong-bolong, ada yang robek ya. Jangan lupa guys, tonton terus video-video saya Mas Lucky, sang pemburu lebah madu di channel Ngeluyur Channel. Atau kalau yang mau komen-komen atau mau yang ingin cara bagaimana pengamanan ya boleh di channel yang sama. Nah, kalau sudah segini, ini ada tambahan satu lagi guys, ini kaos kaki sebenarnya. Nah, itu saya buat deker itu pengaman. Nah, seperti ini lah. Ini sengaja saya nggak balik-balik ya, langsung pakai aja biasa. Nah, ini fungsi pengaman sambungan ini guys. Kalau ada lubang seperti ini, dia masuk ke sela-sela ini, bisa masuk ke baju. Nah, makanya harus pakai ini jadi untuk menutup sambungan antara baju dari sarung tangan. Kita pakai dulu guys ya. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak bisa masuk ke sela-sela, harus rapat. Ini juga. Ya, saya instruksikan juga, nggak harus barang itu semuanya baru ya guys, itu yang bekas-bekas saja. Manfaatkan barang bekas, jangan harus semua harus baru ya. Kalau harus baru itu sarung tangan yang karet itu harus baru juga, kalau sudah lama harus diganti. Kalau yang kain-kain itu biasa, yang penting aman. Seperti ini guys. Nah, ini sudah selesai. Nah, seperti inilah cara pemakaian, mungkin agak lemah yang mungkin mencoba ribet mungkin ya, tapi seperti ini. Nah, ini lihat kan lengkap semua peralatan.
Nah, kita harus pisau itu jangan sampai lupa, kita sampai ke atas ya. Kita kalau lupa itu susah. Peralatan ini harus lengkap, siapkan peralatan, pisau ada. Nah, ini saya pakai parang juga guys, soalnya harus akar-akar yang itu meliwat, akar rotan kering itu banyak. Nah, saya persiapkan, harus double juga ya. Nah, ini. Nah, seperti inilah cara pemakaian. Nah, waktu saya naik saya mungkin nggak bisa live, soalnya kameramen mungkin nggak ada perlengkapan seperti saya ya, mungkin takut lah kalau disengat, mungkin berbahaya juga. Nah, mungkin saya perlihatkan nanti waktu saya sudah di atas. Nah, ikuti saya pemangano di atas nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gas tawone weruh rawi.